kan tetap ketika ibu bertanya tetap hari yang baik kabarnya. Sudah makan? Sudah. Benar tidak? Benar. Sudah mandi? Sudah. Ibu yakin ada yang belum mandi? Sudah sikat gigi? Sudah. Coba giginya. Hah? April ini ada yang gulung-gulung dia belum sikat. Sikat. Mana punya Lola? Oke. Hari ini hadir semua? Hadir semua. Hadir semua? Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Senang tidak bertemu lagi dengan Ibu? Senang. Senang? Senang. Kenapa senang? Ibu cantik? Iya. Aduh, tepuk tangan untuk Ibu. Ada yang bilang Ibu cantik nih. Selain cantik apa lagi? Manis. Aduh, datang lagi. Cantik sama manis. Selalu senyum. Ya, orang kalau muka jelek tuh harus banyak senyum. Jangan muka masa ada apa? Orang bilang tuh ada jagung goreng yang mulut. Terus dengan itu asam-asam tuh selalu orang muka asam. Masih ada yang marah. Kamu senang tidak, Ibu? Senang. Siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Yakin tidak? Yakin. Oke, kalau begitu ada yang tahu tidak lagu naik naik ke puncak gunung? Tahu? Kita beri semua. Waspada, semangat. Dia sudah bilang Ibu semangat. Berarti nyanyi suaranya harus lantang. Sangat benar nyanyi supaya kita hari ini semangat. Bagaimana? Oke? Oke. Betul deh. Naik, naik. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Naik, naik. Ke puncak gunung. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu pekerjaan? Pekerjaan. Pekerjaankah atau pekerjaan? Ada yang tahu pekerjaan? Ada yang tahu tidak apa itu pekerjaan? Pekerjaan itu sebenarnya pekerjaan. Ada yang tahu tidak? Sudah. Pekerjaan yang kalian tahu. Contohnya ada yang petani. Selain petani ada pekerjaan yang lain? Ada. Apa saja? Yang tahu angkat tangan. Petri. Oke. Olan. Nelayan. April. Engkau punya bagaimana? Kau punya dari? Bagian apa itu? Bagian menggambar, loh. Benar. Nelayan, engkau. Astrid, petani. Olan, Longa. Apa? Deprianti, pekerjaan. Tidak tahu pekerjaan. Nelayan, petani. Security. Oke, terus pegawai juga. Pegawai. Mario.
polisi. Selain itu ada yang lain lagi ada? Apa? Guru. Apa lagi? Semua yang kalian jawab dulu, mesti dengar dulu. Semua yang kalian jawab dulu benar. Tangan kita semua. Terus kira-kira ibu ada contoh dari pekerjaan sebagai dokter. Ada yang tahu pekerjaan dokter? Ya, tahu angkat tangan. Belakang. Merawat pasien. Merawat pasien pertama, kedua. Ulang. Memberi obat kepada pasien. Oke, Mario. Menyembuhkan pasien. Menyembuhkan, merawat, memberi obat, Olonga. Bagaimana Olonga? Tidak boleh tertawa. Apa? Memberi kasih makan. Oke, nanti Ibu perbaiki ya. Memberi kasih makan itu bahasa Indonesia salah. Memberi makan ketika sakit, mengunjungi, merawat. Olonga sudah mengerti? Memberi makan kepada orang sakit. Oke, harus penggunaan bahasa yang baik dan benar ya, agar semua orang itu paham. Jangan sampai omong dengan orang-orang asing, misalkan Perancis, Inggris, memberi kasih makan. Memberi kasih makan. Apa itu? Mereka tidak paham. Memberi kasih makan pasien. Oke, semua yang kalian jawab tadi benar. Lomba punya tujuan juga benar. Hanya untuk bahasa, mengatur bahasanya itu masih ada kekeliruan. Apa tidak menjadi masalah? Untuk kesalahan Lomba juga baik kesalahan kita juga ya. Belajar dari kesalahan Lomba itu untuk kita lebih baik lagi toh? Ya, Bu. Oke. Ternyata kalian sudah tahu. Selain itu ada yang tahu lagi pekerjaan sebagai guru. Apa? Mengajar anak-anak. Mengajar anak-anak. Versi dulu. Memberi ilmu kepada anak-anak. Memberi ilmu. Oke, lembu. Versi lembu. Memberi pekerjaan. Memberi pekerjaan apa? Membersihkan WC. Iya. Oke, versi lembu dulu. Ibu belum dengar suara dari tadi. Versi bagaimana? Pekerjaan sebagai guru. Teknik Olan. Rena Lindah kan saya jawab sudah benar. Engkau punya bagaimana menurut engkau? Bagaimana? Versi. Oke, Landriana Devianti. Guru, bagaimana? Guru. Ulang Jawa. Teman-teman yang bisa kamu bersuara. Devianti, kalau benar benar. Guru, kita tahu guru itu tugasnya apa? Pekerjaan guru. Memberi ilmu. Oke, baik. Mau jawaban yang benar. Sanggup itu semua. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis profesi atau pekerjaan masyarakat berdasarkan bentang alam. Ini sudah. Berdasarkan tentang alam. Ada yang tahu tentang alam itu apa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak tentang alam? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Kalau kita punya tapi mendengarkan yang lebih baik. Bentang. Huruf B itu besar-besar, kamu sudah lihat?
Di sini kita akan Mario. Kita akan belajar bersama-sama tentang jenis-jenis profesi masyarakat berdasarkan bentang alam. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan apa itu bentang alam yang sesuai dengan profesi masyarakat. Yang kedua, kalian nanti bisa mengklasifikasikan atau menjelaskan. Dengar dulu Ibu. Profesi dari masyarakat berdasarkan profesi atau ragam bentang alam yang ada. Sekarang lanjut, Ibu mau bertanya. Ada yang tahu tidak apa itu? Apa itu bentang alam? Ada yang tahu tidak bentang alam? Anak-anak, ada yang tahu tidak bentang alam? Tidak tahu? Mario, bentang alam. Bagaimana? Materi ini tentang IPA kelas 4 kurikulum merdeka. Baik, sekarang perhatikan dulu Ibu ya. Tidak usah dulu tulis. Sebentar dulu baru tulis ya. Problem aktivitas dengan penjelasan dari Ibu. Bentang alam itu berarti bentang yang terdapat di dunia. Itu ada 3. Pertama, bentang alam menurut dataran tinggi. Ada lagi dataran apa? Rendah. Ada lagi? Yang di Bawah. tinggi, rendah, Bawah. nelayan itu nelayan. Oke, laut di pantai. Pertama tadi apa? Dataran apa? Tinggi. Dataran rendah. Dataran di daerah pantai. Sekarang sebelum Ibu menjelaskan dataran tinggi dan rendah, kira-kira bagian sekolah kita ini nih, dataran tinggi atau dataran rendah? Rendah. Tinggi. Yang jawab rendah orang, rendah tuh yang bagaimana? Yang engkau jawab rendah tuh, engkau lihat ini nih, kita punya tempat ini nih. Sekarang tempatnya tuh di dataran tinggi atau dataran rendah? Tinggi. Kenapa dataran tinggi? Dari atas ke bawah. Oke, mana tepuk salut untuk Sergio. Mengapa sekolah kita dijuluki atau bisa dikatakan sekolah Dolpor itu dataran tinggi? Karena kita di bawah bukit. Benar tidak? Benar. Memiliki tinggi tidak? Tinggi. Herwin, benar tidak? Benar tidak? Benar. Oke. Kalau di lapangan itu dataran tinggi atau rendah? Rendah. Rendah karena rata. Ya rata. Sudah paham tuh belum? Sudah. Dataran tinggi, dataran rendah, dataran yang di daerah pantai. Oke, sekarang dengarkan Ibu menjelaskan sedikit ya. Dari dataran tinggi itu seperti apa, dataran rendah itu seperti apa, di daerah pantai itu seperti apa. Jadi anak-anak dengarkan dulu penjelasan dari Ibu ya. Sebentar, kalau Ibu memberikan sebuah pengamatan atau gambar, nanti kalian bisa, oh ternyata gambar 1 itu yang ditunjukkan itu gambarnya di dataran tinggi, gambar 2 itu di dataran rendah. Sudah paham? Sudah. Sekarang dengarkan penjelasan Ibu ya. Oke. Yang pertama itu dataran mata pencarian atau pekerjaan ya. Tadi kan kita menjelaskan tentang pekerjaan profesi itu. Profesi itu tuh sama hal dengan pekerjaan. Sama halnya dengan ketika Ibu tanya tadi tentang pekerjaan dokter. Dokter itu tuh termasuk profesi juga. Sudah? Sudah. Sekarang Ibu akan menjelaskan kira-kira seperti apa pekerjaan atau mata pencaharian di daerah pantai itu bagaimana, dataran tinggi itu bagaimana, dataran rendah juga itu bagaimana. Dengarkan dulu penjelasan dari Ibu ya. Oke. Yang pertama itu mata pencaharian di daerah pantai.
Nah, kalau di daerah pantai itu biasanya tuh berdekatan dengan laut, seperti yang dikatakan oleh Olan. Nah, itu biasanya tuh pantai itu biasanya ada jenis-jenis ikan karena cenderung pada daerah-daerah yang tenang ketika ada ombak. Adapun ombak itu menerpa datang itu bisa dikatakan tidak tenang. Tetapi di daerah pantai itu adalah daerah di mana tempat hewan atau binatang itu bisa ditempatkan atau tinggal, seperti ikan. Nah, lalu umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan, seperti orang tadi yang katakan. Nah, di situ nelayan itu akan menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, rumput laut, kerang mutiara. Sedangkan kalau di daratan pantai, nelayan biasanya membudidayakan tambak ikan. Ada tahu tambak ikan? Nah, tambak ikan dengan keunggulan-keunggulannya ada, seperti bandeng dan udang, sejenis-jenis kepiting, tapi mereka tuh udang. Berpaham? Sudah. Nah, lalu sebagai penduduk di daerah pantai, pekerjaannya tuh sebagai nelayan, ya, nelayan. Nah, jenis nelayan di sini juga itu biasa dihasilkan itu adalah ikan. Kalian pernah lihat tidak ada orang yang jual ikan? Nah, ikan itu dihasilkan dari daerah itu, pantai. Lalu yang kedua, di mata pencarian dataran rendah. Dataran rendah tadi Ibu belum jelaskan. Masih Ibu ambilkan contoh dari dataran tinggi. Dataran rendah itu biasanya tuh dialiri oleh sungai, aliran air. Kira-kira dataran rendah itu seperti apa? Oke, lebih lanjut ya. Sungai, tanahnya gembur, suhu udaranya panas. Panas atau dingin? Panas. Oke. Lalu daerah rendah itu berarti lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Kondisi yang demikian makin mendukung karena iklim Indonesia yang tropis menyebabkan lamanya penyinaran sinar matahari terhadap bumi, banyak menyebabkan turunnya curah hujan, banyaknya proses pelapukan, baik yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan maupun yang terjadi pada batu-batuan atau bebatuan. Lalu pada umumnya daerah dataran rendah itu biasanya di daerah pedesaan. Sudah? Lalu di daerah pantai tadi itu biasa pekerjaannya itu pergaulan perkotaan. Dari daerah pantai ke pantai nelayan ikan, mereka alihkan ke perkotaan. Sudah? Sudah. Nah, lalu yang berikut itu di dataran rendah itu ada tahu tidak kira-kira seperti apa? Dataran rendah dialiri sungai, tanahnya gembur, subur, panas. Kira-kira apa? Tidak tahu? Oke, lanjut. Nanti sudah Ibu jelaskan lagi. Lanjut ke dataran tinggi. Dataran tinggi itu adalah dataran yang berupa tanah pegunungan dan bukit-bukit. Yang seperti Ibu katakan tadi, kita punya sekolah bilang apa tadi? Bukit, bukan gunung, bukit. Deprianti bagaimana? Kamu senyum-senyum. Lalu mereka itu biasanya tuh menanam secara industri atau biasa dikatakan itu seri-seri ketika ada proses tanah yang miring, lahan yang miring tinggi, mereka akan membuat tanah itu menjadi seri-seri atau beraturan. Mengerti tidak? Mengerti. Beda kalau dataran rendah, dia mengalir saja.
bisa dilakukan daerah sharing, tetapi lihat dalam lahan yang ada. Misalkan tadi kita punya sekolah nih di belakang, kita punya sekolah di dataran tinggi. Mengapa dikatakan dataran tinggi? Karena memang kita tuh di bawah bukit-bukit. Biasa tuh kita tuh panas atau dingin? Dingin. Mengapa dingin? Ya, selain di dataran tinggi, termasuk juga pada sinar matahari. Sudah, sinar matahari tajam, tetapi dia keluar, tidak masuk ke kita, karena kita di dataran tinggi. Beda kalau dataran rendah di atas, sinar mataharinya itu dapat, benar tidak? Benar. Kalau dataran tinggi itu dia akan muncul dengan bukit-bukit, gunung-gunung, jadi itu dingin. Benar tidak? Benar. Oke, kalau begitu lanjut. Selain itu, dataran tinggi juga bisa menanam sayur-sayuran yang bermacam-macam, seperti ada tahu dataran tinggi itu bisa menghasilkan sayur-sayuran apa? Patrick? Kol. Apa? Kol, ya. Ada lagi? Ada wortel. Wortel. Labu. Kalau untuk pupuk labu biasanya itu sulit di dataran tinggi. Talas. Oh, di kebun olah dataran tinggi, oh. Kan talas. Oke, lanjut. Nah, mengapa sayur-sayuran di dataran tinggi itu bisa dikatakan segar? Misalkan tadi wortel, kol, sawi. Itu dikatakan segar tuh karena udaranya segar, karena sinar mataharinya itu tuh tepat pada mereka. Tumbuhan jelas. Tapi kalau kita manusia, dikarenakan kita bisa merasakan dingin, karena kita ini diaktifkan atau kita tuh berteduh. Sebenarnya kalau kita merasa dingin, kita tuh keluar mencari matahari. Tetapi karena matahari kita masih dihalangi oleh bukit-bukit, bertumpuk api, terus pegunungan, kita masih dingin. Lalu setelah itu, kira-kira di dataran tinggi itu pekerjaannya apa? Ayo. Petani. Apa? Menanam apa? Menanam cabai rawit. Harus jelas. Jagung. Menanam jagung. Dataran tinggi itu jarang loh menanam jagung. Biasanya sayur-sayuran loh. Jagung itu adalah pangan. Makanan toh? Oke. Selanjutnya itu tadi tentang tujuan pelajaran pertama. Sudah paham tuh belum tentang bentang alam berdasarkan profesi? Berapa bentang alam tadi? 3. Pertama apa? Kedua? Tiga, di daerah mata pencarian apa tadi? Pantai. Lalu tadi proses mata pencaharian di dataran tinggi itu misalkan apa tadi? Menanam apa? Sayuran. Kalau di dataran rendah? Pertanian juga, pertanian, palawija, perkebunan. Itu dah. Kira-kira kalau mata pencarian pantai nelayan? Sudah. Usaha untuk kita semua. Nah, ini yang contohnya ini. Dataran rendah apa ini? Mengapa bisa Ibu katakan sawah? Tadi memang sama dengan sawah. Sawah itu himpunan dari semua yang belum menghasilkan makanan. Kalau padi sedikit akan menghasilkan makanan
sudah muni, masih diberi bibit, itu salah. Tetapi kalau padi, berarti kita sudah lihat dia punya bentuknya, benar tidak? Benar. Bisa dihasilkan beras. Sudah paham itu belum? Sudah. Oke, lanjut. Coba kira-kira gambar dataran tinggi itu biasanya seperti apa? Sayur-sayuran. Inang Serahi. Hah? Sayur-sayuran. Boji. Oh, ada yang sampai apel, dampe, kebun teh, ulang. Termasuk apa? Kebunan. Oke, sudah paham. Lalu ketiga, ini kamu tahu deh, sudah tahu itu. Petani kan kamu tahu nama-nama. Ini apa? Cuaca apa ini? Nelayan. Makan apa? Makan ikan. Oke, sekarang selain pekerjaan kamu kira-kira biasanya dikusirkan itu memakai pakaian apa? Bagaimana? Bahannya bagaimana? Perahu. Pakaian kau. Tipis atau tebal? Tebal. Tipis. Mengapa tipis? Panas. Kedua, dataran tinggi tadi kira-kira cuaca iklim suhunya bagaimana di dataran tinggi? Dingin. Biasa menggunakan pakaian bagaimana? Menggunakan pakaian tebal. Apa? Menghangatkan tubuh. Oke. Dataran rendah. Panas. Panas. Buat saja kawan. Oke. Tidak menjadi masalah. Pakaiannya harus tipis. Sudah tahu belum tentang perbedaan dataran tinggi dan dataran rendah dari di pantai? Sudah tahu belum? Benar tidak? Betul. Benar tidak? Benar. Sekarang kalian mengalami cuaca apa sekarang? Dingin. Mengapa dingin? Tidak tinggi. Bisa dikatakan dingin tidak selamanya dengan dataran. Anak-anak, Itu bukan bukti. selain dingin itu dikatakan dengan di bawah dataran tinggi atau dataran rendah, itu termasuk dengan iklim suhu yang ada. Suhu Indonesia ini biasanya dingin, tropis, benar tidak? Benar. Kak Jero pernah mengajarkan tropis? Oh, kamu jawab tidak pernah. Nanti saya tanya Pak Jero. Masa? Oke, April, saya tanya Pak Jero. Masa iklim tropis sudah pernah merasakan suhu-suhu dingin, panas? Tropis itu suhu dingin. Oke. Kalau kemarau itu masa apa? Suhu apa? Panas. Itu kalau bisa bilang kemarau bisa dikaitkan dengan musim di pantai. Benar tidak? Benar. Kalau dingin, benar tidak? Benar. Kalau panas apa? Kemarau. Benar. Sama dengan pantai dataran rendah. Kira-kira dataran rendah di sini daerah Maluku nih bukan hanya kabupaten ada di mana? Dataran rendah yang termasuk daerah yang panas itu di mana? Di Zewu, apa lagi? Larang panas. Ibu belum pernah jalan sana. Oke, sudah. Air kamu jauh-jauh. Oh, boba. Dengar, mengapa boba itu panas? Dia
kan juga bukit kan dingin. Tapi kalau di pesisir pantai orang panas karena proses penguapan mereka pun dari sinar matahari yang ada itu panas. Mereka tuh lebih tajam dari sinar matahari. Beda kalau di dataran tinggi itu ada pesisir bukit, makanya susu sinar mataharinya tuh tajam seperti itu tuh masih kita rasa dingin. Benar tidak? Benar. Oke. Kalau penjelasan ibu kalian sudah mengerti atau belum? Sudah. Benar tidak? Sudah. Benar. Oke. Kalau begitu sekarang hitung 1 sampai 3. Kelompok 1 angka 2, kelompok 2 angka 3, kelompok 3. Hitung dari Randi. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1. 2. Yang satu sebelah kiri. 2. Kelompok 1 kecuali siapa? Sudah diolah. Kelompok 2 di Erson. Kelompok 3 di Eka. Oke. Nah, baik. Sekarang dengarkan petunjuk dari ibu ya. Yang pertama, di sini ada satu soal saja, tetapi di dalam soal ini sudah ada gambarnya. Nah, kalian mengamati lalu mengisi kira-kira rangka bentuk alam di sini apa, rangka bentuk alam kedua ini daftaran apa, ketiga nama pekerjaan profesinya apa, lalu nama barang jasa yang dihasilkan dari daftaran yang dihasilkan atau mata pencarian yang dihasilkan. Sudah paham? Langsung terjadi LKPD ini yang ibu bagikan. Kelompok 3. LKP itu berarti lembar kerja peserta didik. Sudah paham? Sudah. Kelompok 3. Tulis dengan nama. Oke. Tulis dengan nama. Kelompok 3. Waktu ibu berikan. Waktunya ibu berikan 10 menit dari sekarang. 10 menit. Langsung tulis. Hurufnya usahakan bagus. Waktunya 10 menit diberikan. Jadi ketika 10 menit selesai, saya harus mengharapkan itu tidak ada bilang ibu belum. Tidak ada. Kumpul. Selesai? Sudah. Kalau sudah setiap perwakilan yang depan. Presentasikan, diskusikan pada teman-teman yang jelas. Bacakan dengan lantang. Inilah gambar bentang alam di bawah identifikasi dan tulislah nama kondisi bentang alam serta benda atau dan dari gambar ragam bentang
to my parents. Okay? Okay. Okay? Yes. Okay. Kalau begitu istirahat yang tenang ya. Jangan lupa pulang ke rumah sebentar. Okay. Kalau begitu see you tomorrow. Thank you. Thank you.